Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Arya Daro Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Almarhum adalah diplomat Kemlu yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Rumah keluarga almarhum Selasa petang masih tampak sepi, meski tenda dan kursi untuk para pelayat telah tersedia. Menurut warga setempat, keluarga almarhum masih berada di Jakarta untuk mengurus pemulangan jenazah. Rekan sekolah almarhum semasa SMA mengaku kaget mendengar berita duka itu. Almarhum dikenal sosok yang baik dan jarang berselisih paham dengan orang lain. Ya, agak kaget juga kita, apalagi melihat beritanya di beberapa berita online sudah masuk berita, terus kita ya masa sih dia punya musuh, atau mungkin masa sih ada yang nggak suka sama dia gitu. Ya mari kita lihat bagaimana penyelidikan kepolisian aja sih. Teman yang baik juga, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk yang dari segi pendidikan dia termasuk pinter ya anaknya. Kalau kita ngelihat dari dulu dia nggak pernah punya musuh sih mas. Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita atas meninggalnya diplomat Arya. Kemlu menyebut Arya merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judah Nugraha, menyerahkan penanganan kasus ke polisi dan pihaknya tidak mau berspekulasi soal kematian diplomat muda ini. Fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami tidak ingin berspekulasi, ya kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Ya. Selengkapnya soal diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas terlakban di rumah indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, sudah ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, selamat malam. Bagaimana perkembangan situasi di TKP dan sekitar TKP malam ini? Ya, selamat malam Cindy dan juga saudara. Kalau misalnya bisa saya gambarkan situasi dan kondisi terkini di lokasi tempat kejadian perkara penemuan jenazah seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri yang ditemukan pada Selasa pagi tadi. Ini saat ini sudah sepi. Kalau misalnya saya bisa gambarkan tadi ini masih ada polisi yang berjaga di sekitar lokasi untuk nantinya melakukan penyelidikan dan juga penelusuran atau olah TKP untuk menemukan sebab-sebab kematian dari korban. Dan saat ini korban juga telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses otopsi, tentunya untuk menentukan atau mencari penyebab dari kematian korban yang berusia 39 tahun ini. Yang mana korban pada saat ditemukan ini dalam kondisi yang tidak wajar, yang mana pada saat ditemukan dalam kondisi tidak wajar tersebut, dalam kondisi dengan kepala yang terlakban seperti itu, dengan kaki yang tertekuk, dan itu ditemukan pertama kali oleh penjaga dari indekos di tempat saya melaporkan saat ini. Kalau misalnya saya bisa gambarkan secara kronologis ini dan juga saudara, awalnya ini pada sekitar pukul 12 malam, penjaga indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini mendapatkan informasi atau mendapatkan telepon dari istri korban untuk memeriksa korban yang menyewa kamar di kamar nomor 105 tepat di belakang saya ini. Dan kemudian pada jam 12 tersebut tidak ada respon dan akhirnya penjaga kos ini memutuskan untuk nanti memeriksa kamar korban ini pada pagi harinya. Sementara itu kemudian pada pagi harinya pada sekitar pukul 5 atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dilakukan pemeriksaan oleh penjaga indekos di kamar nomor 105, namun tidak ada jawaban. Dan akhirnya penjaga indekos tersebut melakukan pembukaan secara paksa dengan penggunaan kunci duplikat dan akhirnya menemukan korban sudah tidak bernyawa di kamar nomor 105. Dan selain itu
Langsung penjaga kamar indekos langsung memberitahukan hal tersebut atau kejadian ini ke pihak berwajib, dan pihak berwajib langsung melakukan penyelidikan dan juga olah TKP dan mengamankan sejumlah barang-barang pribadi milik korban seperti handphone, lalu ada surat-surat atau kartu identitas yang saat ini sudah dibawa ke Polsek Menteng, ataupun ada beberapa kantor polisi seperti Polres Metro Jakpus dan juga Polda Metro Jaya. Dan kemudian selain melakukan pengumpulan barang-barang bukti, selain itu juga ada memory card dari CCTV dari Indekos sendiri, ada titik CCTV yang diambil sebagai barang bukti, dan dari hasil penyelidikan awal polisi menyatakan bahwa tidak ada orang lain ataupun tanda-tanda orang jahat yang melakukan kriminal ke kamar nomor 105 ini. Dan dari awal penyelidikan polisi juga mengatakan bahwa korban ini berada di kamar 105 ini seorang diri. Dan hingga saat ini Cindy dan juga saudara untuk membuat terang kasus kejadian ditemukannya diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar ini, jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit RSCM untuk nantinya bisa diotopsi dan membuka jelas apa penyebab dari kematian korban. Apakah ditemukan tindak kekerasan ataupun ini merupakan upaya dari bunuh diri. Kita masih tunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak yang terkait. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Riki Sultan atas laporan Anda.